Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobakul khair. Kaifa halukum? Toyib, jayid jidan. Good, bagus banget. Oke, hari ini yang pagi ceria kita bertemu lagi di pembelajaran bahasa Arab. Dan untuk kali ini kita masuk ke pembelajaran tarkib. Masih ingat tentang tarkib? Ya, tarkib yaitu tata bahasa Arab. Tata bahasa Arab kali ini yaitu tentang nasbul fi'lil mudhari bi'an atau fi'il mudhari yang didahului oleh an. Nah, kalian bisa menyimak dan memperhatikan penjelasan materi hari ini dengan baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita masuk ke pokok inti dari pembahasan hari ini, kita harus tahu dulu nih, apa itu fi'lul mudhari. Nah, fi'lul mudhari ini, kalau kalian masih ingat, ini adalah pembelajaran atau materi kelas 7. Nah, iya, pinter sekali. Fi'lul mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang sedang atau akan dilakukan. Nah, berarti kalian harus selalu diingat tuh, fi'lul mudhari itu sedang atau akan dilakukan. Nah, cara kita tahu kalau itu adalah fi'lul mudhari itu bagaimana, Bu? Nah, di sini ada dua kata, yaktubu dan kataba. Kalian bisa menentukan tidak mana yang fi'lul mudhari? Bisa, Bu, kalau kita tahu artinya. Nah, itu cara yang pertama. Ada nggak, Bu, cara lain? Ada. Caranya yaitu kita harus mengetahui ciri-ciri dari fi'lul mudhari. Apa, Bu, ciri-cirinya? Yaitu ciri-cirinya terdapat huruf mudhoro'ah. Nah, huruf mudhoro'ah ini terletak pada awal kalimah. Apa aja, Bu, huruf mudhoro'ahnya? Yaitu alif, nun, ya, ta. Kalau disingkat menjadi anita atau anaitu. Nah, ini adalah huruf-huruf mudhoro'ah. Kalau dari huruf mudhoro'ah, kalian bisa menentukan nggak mana fi'lul mudhari dari dua kotak itu? Pinter, iya, yaktubu. Selain ciri-ciri fi'lul mudhari itu terdapat huruf mudhoro'ah, nah, yang kedua, apa, Bu? Yang kedua adalah harokat akhir pada fi'lul mudhari itu berharokat dhammah. Berharokat dhammah untuk subjek orang ke-1 dan orang kedua. Ingat-ingat ya, harokat akhirnya untuk orang ke-1 dan orang kedua itu berharokat dhammah. Jadi di sini sudah lengkap. Ada huruf mudhoro'ahnya yaitu ya dan ba berharokat dhammah. Nah, untuk Anita sendiri, Ibu sudah memberikan rinciannya, alif untuk anak, nun untuk nahnu. Nah, untuk iya dan ta ini lumayan banyak. Tapi kalian tidak perlu khawatir, kalian hanya bisa melihat, oh ini ya, oh ini ta. Nah, kalian harus menghafalkan huruf-huruf mudhoro'ah pada kalimah ini. Apa saja sih? Masuk ke isim dhamir mana saja sih? Nah, kalian harus menghafalkannya. Kita masuk ke pembahasan. Fi'lul mudhari yang didahului oleh an ini mengalami 3 perubahan. Apa saja sih, Bu? Yuk, kita membahas 3 perubahan itu satu per satu. Perubahan yang pertama,
Nah, Ibu tadi bilang kalau fi'lul mudore itu akhirannya dhammah. Nah, perubahan yang pertama, fi'lul mudhari yang berharokat dhammah akhirnya berubah menjadi fathah. Contohnya, yadrusu. Kalian perhatikan huruf sin itu Ibu beri warna merah agar kalian memahami atau melihat lebih jelas huruf sin itu berharokat dhammah. Saat didahului oleh an, yaitu ayad rusa. Nah, bisa kalian pahami ya? Yang awalnya dhammah menjadi fathah. Untuk siapa-siapa saja Bu perubahan ini? Nah, perubahan ini untuk isim domir huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Untuk orang kedua dan orang ke satu. Perubahan kedua, fi'lul mudhari yang berakhiran ani, una, ina. Apa Bu? Ani, una, ina. Gimana bacanya itu Bu? Nah, alif itu temannya fathah, jadi Ibu bilang ani. Kalau wawu itu temannya dhammah, jadi Ibu sebut una. Kalau iya itu temannya kasroh, jadi ina. Biar menghafalnya lebih mudah. Nah, ketiga ini, jika didahului oleh an, maka nunnya di akhir kata itu dihilangkan. Dan untuk yang una, nunnya itu dibuang lalu ditambahkan alif. Simpelnya nunnya itu diganti oleh alif. Contoh dong Bu. Oke. Contohnya yang ani. Yadrusani. Perhatikan di situ ada yang berwarna merah. Tadrusina ina. Tadrusuna una. Nah, saat didahului oleh an menjadi ayad rusa. Nunnya hilang. Tadrusina saat didahului oleh an. Antadrusi. Tadrusuna saat didahului oleh an. Nah, di sini berbeda. Yang lainnya hanya ditambahkan, namun yang untuk una ditambah alif atau diganti alif. Untuk siapa saja sih Bu perubahan ini? Nah, untuk domir-domir berikut. Huma, antuma, antum, anti. Bahan ketiga. Nah, khusus untuk fi'lul mudhari yang berdomirkan hunna dan antunna ini tidak mengalami perubahan. Contohnya, yadrusna saat didahului oleh an menjadi ayyadrusna. Paham? Lalu tadrusna saat didahului oleh an menjadi antadrusna. Perubahan tiga ini lebih simpel, tidak mengalami perubahan. Yuk, kita perhatikan dan simak baik-baik contoh berikut. Ana uhibbu an askuna fil qaryah. Nah, Ibu sengaja di sini diberi warna berbeda agar kalian dapat membedakan mana saja sih yang dirubah saat ada latihan seperti ini.
Nah, di sini domirnya yaitu ana. Ana huruf mudhoro'ah dari alif. Jadi uhibbu. Makanya Ibu beri huruf atau beri warna merah. Uhibbu. Nah, masih ada huruf mudhoro'ah alif karena yang diminta adalah domir ana, jadi kuna. Nah, di sini na-nya sudah berubah. Sudah berubah yang tadinya askunu saat ada an jadi an askuna. Ini adalah perubahan pertama. Dommah menjadi fathah. Nah, yuk kita sama-sama merubah kalimat di atas sesuai dengan domir yang ada di dalam kurung. Yang pertama anta. Anta, huruf mudhoro'ahnya yaitu ta. Anta tuhibbu. Tas. Nah, karena anta huruf mudhoro'ahnya ta, sehingga askunu menjadi tas kuna. Nah, naknya sudah berubah lagi karena ada an di depannya. An askuna. Ini masuk perubahan kedua. Maaf, ini masuk ke perubahan pertama. Dommah menjadi fathah. Yang kedua yaitu anti tuhibbina. Nah, di sini domir anti huruf mudhoro'ahnya tetap ta, namun berbeda di belakangnya ditambahkan ina, ya na, tuhibbina. Nah, sehingga saat ada an berubah kembali huruf atau harok atau kalimat setelahnya. Antas kuni, karena naknya hilang. Antas kuni. Yang tadinya antas kunina menjadi antas kuni. Oke. Nomor 2 ini perubahan kedua. Jika ada una, ina, ani, maka nunnya dihilangkan. Nomor 3, di sini yang diminta adalah domir huwa. Huwa huruf mudhoro'ahnya yaitu ya. Yuhibbu. Sehingga yas. Nah, karena yang diminta domir huwa, maka ininya pun mengikuti tetap huwa. Sehingga mengikuti yuhibbu, berharokat, berhuruf depannya yaitu ya. Huruf mudhoro'ahnya ya. Ayas kuna. Karena di depannya ada na, ini adalah perubahan pertama, yaitu dommah menjadi fathah. Untuk minggu depan, Ibu akan mengadakan latihan mengenai materi hari ini. Jadi, silahkan kalian ulang materi pembelajaran hari ini sendiri di rumah. Kalian putar ulang kembali, pelajari kembali dengan baik, sehingga minggu depan kalian dapat mengerjakan latihan dengan nilai yang memuaskan. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi, kesimpulannya bahwa hari ini kita mempelajari tentang fi'lul mudhari yang didahului oleh an itu mengalami 3 perubahan. Yang perubahan pertama, jika akhirannya berharokat dommah, maka diganti menjadi harokat fathah. Perubahan kedua, jika fi'lul mudhari yang diakhiri oleh una, ina, ani, maka huruf nun di akhir kata dibuang. Sedangkan untuk yang una, nunnya dibuang lalu ditambahkan alif.
Dan untuk perubahan yang terakhir atau perubahan ketiga, khusus untuk fi'lul mudhari yang berdomir hunna dan antunna tidak mengalami perubahan saat didahului oleh an. Oke, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.